betapa pentingnya kita bermuamalah. Jadi jangan sampai Muamalah. gini, hal-hal lain halal gitu kan, Iya, tapi betul. pas aspek keuangannya mungkin masih ada ribanya kan gitu. Kalau bicara riba itu haram, saya rasa dari dulu kita sepakat. Cuman masalahnya kita belum tahu mana riba mana enggak, mana Iya, akan betul, riba betul, enggak betul, gitu. betul, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholidi Asadil Alam. Alhamdulillah, sobat semuanya, kita jumpa lagi di podcast kita, yaitu BBM Bincang-Bincang Madani. Dan kali ini tentunya saya nggak sendirian. Alhamdulillah saya ditemani oleh Pak Samsul. Siapakah beliau? Beliau adalah DPS BPRS Arta Madani, Dewan Pengawas Syariah. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Samsul sehat? Alhamdulillah. Gimana Mas Kholidi? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Samsul atau Ustadz Samsul berkenan untuk bincang-bincang di podcast kita. Tentunya kita pengen tahu Pak tentang perkembangan ya bank syariah di Indonesia itu seperti apa. Nah, teman-teman pasti pengen tahu kan? Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika nonton di podcast kita. Satu, insya Allah ya, keuangan kita menjadi sehat. Amin. Karena di podcast kita bahas tentang keuangan Pak, literasi Yes, gitu kan ya. Dan kali ini kita pengen tahu ya tentang bank ya BPRS atau BPR Syariah di Indonesia perkembangan seperti apa. Nah ini dengan ahlinya nih yaitu Ustadz Samsul. Ya Ustadz Samsul, Ya. yang pertama nih kita pengen tahu nih tantangannya apa saja sih Pak tentang perkembangan bank syariah ke depan itu apa? Ya, bicara tantangan ini banyak Mas Kholidi. Tadi mungkin ada kata kunci tuh, kita nih BPRS Arta Madani ini Ya. poinnya adalah bagaimana kita bisa ikut serta di dalam memberikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan podcast ini nih ya salah satu misinya itu ya, memberikan literasi kepada masyarakat. Ya. Dan kalau bicara tantangan, memang salah satu tantangan utama di pengembangan bank syariah di Indonesia ini adalah masalah literasi. Literasi ya. Jadi banyak orang Indonesia ini yang belum paham tentang apa itu keuangan syariah, apalagi diperkecil lagi perbankan syariah gitu kan. Kalau secara nasional aja terhadap bank konvensional aja memang literasi masyarakat kita nggak terlalu besar sih, memang masih banyak mungkin di kampung-kampung yang nggak ngerti apa itu keuangan. Apalagi kalau kita berbicara tentang literasi keuangan syariah. Tentunya share-nya akan lebih kecil lagi. Kalau data yang diberikan otoritas ini kira-kira hanya sekitar 8,9 atau sekitar 9% saja masyarakat Indonesia yang melek terhadap keuangan syariah. Otoritas kalau apa Pak? ditanya Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Ya, betul. Ya. Jadi kalau ditanya masyarakat tahu nggak perbankan syariah, yang tahu itu hanya 9%. 9%? Iya, berarti Hanya kan 9% doang? 9%. Berarti sangat rendah sekali. Kayak tadi ketika kita buat podcast kayak gini, tadi Mas Kholidi bilang bahwa kita untuk akan literasi ya. literasi keuangan, saya pikir ini hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Iya. Nah, luar biasa nih sobat semuanya. Ini penting banget ya. Pak Samsul juga mensupport podcast kita nih. Betul. Iya. Jadi intinya cuma 9% Pak yang tahu tentang keuangan syariah. Ya Allah. Ya dulu mungkin ya saya cerita sedikit ya. Kebetulan saya ini salah seorang yang langka lah pada waktu itu. Tahun 92 saya lulus di S1 di keuangan syariah ya. Ekonomi Islam ya dari International Islamic University. Pada itu kesini tuh memang belum ada industri keuangan syariah gitu. Tetapi memang di mana Pak kampusnya? Saya di Islamabad baru itu. Islamabad. Iya, di Pakistan. Jadi memang kita ambil pada waktu itu di sana sudah membuka jurusan ekonomi Islam. Syariah. Sementara di Indonesia kan baru belakangan aja bahkan waktu itu belum ada gitu. Ya. Intinya memang kita mungkin agak belakangan lah untuk masuk ke industri ataupun pendidikan ekonomi syariah gitu. Sehingga sampai sekarang tadi literasinya sangat rendah. Ya. Nah, oleh karena ini saya rasa peran-peran seluruh stakeholder ya ini harus kencang lah di dalam mensosialisasikan itu. Mulai dari penceramah, ustaz. Termasuk saya Ustaz. Termasuk saya. Termasuk dai, public figure semua. Ini kan harus kerja bareng nih. Kerja bareng. Kalau hanya mengandalkan industri keuangan, bank atau otoritas jasa keuangan atau pemerintah, saya rasa perkembangannya juga tidak akan cepat ya. Literasinya ini masih lambat gitu.
Karena kan kita bersaingnya dengan bank konvensional yang relatif sudah lebih dulu hadir di Indonesia khususnya kan. Bahkan di dunia lah kadang gitu. Ya, sedikit info Ustaz. Yes. Saya tuh S1 S2 komunikasi di Iya. Paramadina Iya. gitu ya. Ngajar juga sebagai dosen ya. Dan saya tuh udah S2, udah lulus. Ngambil lagi saya Ustaz di Taskia. Ingin mendalami ekonomi syariah. Iya. Prof. Safi Antonio. Iya. Jadi betul yang kata Ustaz Samsul bahwasanya saya pun baru kepengenan tuh. Ingin untuk memperdalam gitu kan ya produk knowledge tentang akad-akad syariah, ekonomi syariah. Jadi memang betul kalau Ustadz Samsul kan duluan tuh ke Islamabad kan, ekonomi syariah kan. Nah di Indonesia emang baru-baru rame, alhamdulillah. Gitu. Ya, pada waktu itu ketika itu orang nanya juga, ya ada sebagian keluarga masuk jurusan apa ekonomi Islam. Lantar kerjanya di mana katanya gitu. Ya karena memang belum ada lapangan pekerjaan. Pada waktu itu saya cuma bilang gini. Termasuk langka nih beliau nih. Iya. Jadi saya pikir kita memulai belajar itu kan ilmu itu kan nggak ada salahnya ya kan. Sehingga kemudian saya belajar aja. Cita-citanya cuma ngajar. Pulang itu ngajarin ada bab atau ada bagian daripada syariah itu yang selama ini kita lupakan, yaitu bab muamalah. Bab muamalah. Ya. Nah, kita mau bahas muamalah nih sedikit nih. Yang dimaksud oleh Ustadz Samsul muamalah itu apa tuh, Pak? Iya, sebenarnya kan muamalah itu kan fikih ya, mengajarkan hubungan antar manusia. Sama manusia ya. Nah, kemudian nanti bagian muamalahnya itu kan banyak lagi ya. Ada muamalah yang sifatnya akhwal syakhsiyah ya kan. Akhwal syakhsiyah ini terkait dengan nanti nikah, munakahat dan seterusnya. Dan ada bagian yang sebenarnya ini sangat penting, yaitu bagian fikih muamalah al-maliyah gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah ekonomi. Ini yang banyak dilupakan. Kalau munakahat semua insya Allah orang nikah dengan cara Islami semua ya. Terus juga mungkin meninggal dengan cara Islami. Tahu fikih wadah itu insya Allah udah inilah ya udah banyak poin di situ. Tapi kalau bicara fikih muamalah maliyah ini masih sedikit orang yang concern ya mau mendalami itu gitu. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Jadi penting banget ya sobat semuanya ya tentang kita memahami keuangan syariah. Nah untuk kedepannya ini Ustadz Samsul ya, pengembangan bank syariah ke depan itu seperti apa? Tantangan lebih beratkah atau lebih ringan? Tadi kita udah bicara literasi dulu nih, ternyata masih kurang nih. Masih kurang literasinya. Baru 9%. Iya. Dari 100% tuh. 100%. Orang Indonesia ya dari seluruh muslim ratusan juta. Kaum muslimin Indonesia hanya sekitar 9% yang melek terhadap ekonomi syariah. Berarti kan tantangannya itu besar ya kan gitu. Nah, makanya kan kalau orang nggak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sekarang orang kita secara umum ya orang Indonesia masih acuh tak acuh terhadap ekonomi syariah karena memang dia nggak begitu paham gitu kan. Jadi berarti tantangan itu seperti itu dan saya merasa bersyukur ya tadi saya cerita awal dulu ketika masuk Fakultas Ekonomi Syariah di Indonesia belum ada kampus-kampus yang menawarkan program itu ya baru sekarang alhamdulillah ya arti kan memang mudah-mudahan ke depan semakin banyak dengan adanya orang yang dari segi sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini ya kan dai perlu juga menyampaikan bab tentang fikih muamalah betapa pentingnya kita bermuamalah. Jadi jangan sampai gini hal-hal lain halal gitu kan tapi betul. Pas aspek keuangannya mungkin masih ada ribanya kan gitu. Nah ini penting banget sobat semuanya. Waktu saya awal ambil S2 ekonomi syariah Taskia izin saya menyampaikan ya. Itu baca beberapa kitab ya tentang ekonomi syariah yang ditulis oleh guru-guru kami juga di sana. Itu mukaddimahnya ada seseorang nanya kepada guru besar seorang imam gitu kan. Pengen zuhud. Terus dijawab oleh imam itu. Kalau pengen zuhud belajarlah akad-akad syariah. Jadi betapa pentingnya. Betul. Belajarlah ekonomi syariah, belajarlah akad-akad syariah. Maksudnya untuk menghindari halal haram ya Ustadz ya. Istilahnya maksudnya menghindari haram, kita pengen yang halal aja gitu kan. Itu ternyata kalau pengen zuhud, pelajari itu dulu ibaratnya. Penting banget ekonomi syariah Ustaz ya. Seperti kan kita ada dalam hadis itu ya. Kan kata ada orang lagi berdoa ya di masjid. Ya Rob berdoa gitu, ya Allah ya Tuhan kami gitu kan. Terus bilang bagaimana kamu doanya mau diterima, mau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara makanan kamu dari hasil haram, pakaian kamu haram, mungkin bisa jadi sejadahnya haram, segala macam lah, fasilitas itu haram. Bagaimana doa itu bisa diterima? Artinya
secara ini agama kita mengajarkan bahwa harus ada konsistensi tadi ya. Dari hal yang kita makan itu harus juga halal sehingga doa-doa kita bisa dikabulkan. Bisa jadilah kalau sekarang kita banyak doa tapi mungkin Allah belum cepat kabulkan, bisa jadi ya karena apa yang kita makan itu, apa yang kita minum itu mungkin dari. Nah ini artinya bahwa penting untuk kita melakukan purifikasi lah. Apa namanya, Ustaz? Purifikasi. Pemurnian. Ya, terhadap purifikasi. akad-akad ataupun terhadap transaksi ekonomi kita. Ya minimal ya kita harus, kalau bicara riba itu haram, saya rasa dari dulu kita sepakat. Cuman masalahnya kita belum tahu mana riba mana enggak, mana akan riba enggak gitu. Betul. Ya kan jadi mungkin kita belajar riba itu ya hanya sebatas ya teoretikal gitu ya. Tapi praktek di lapangannya riba itu kayak apa sih? Nah ini barangkali kemudian nanti literasi keuangan itu saya rasa masuklah kepada aspek-aspek itu. Jadi kalau prinsip-prinsip agamanya insya Allah udah clear. Tapi ketika pada muamalahnya, prakteknya ini banyak di antara kita umat muslim ini yang belum detail, belum tahu hal-hal semacam itu. Iya, jadi sobat semuanya kata Ustadz Samsul tadi tentang pure ya, atau istilahnya ya, pemurnian. Pemurnian ya, itu ibaratnya kayak kita ingin menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Ya gimana kalau misalnya akadnya masih belum syariah atau halal. Nah ini Masya Allah luar biasa nih Ustadz Samsul. Saya punya cerita kali ini. Gimana Ustadz? Dulu di awal-awal itu, karena dari awal kan nggak ada kepikiran untuk kerja di industri atau apa keuangan syariah atau apa kan. Waktu itu saya pulang ya ngajar aja lah, karena memang dari awal tadi saya dosen gitu ya. Dari guru lah gitu. Kalau dosen ketinggian ya. Jadi guru agama lah di kampung gitu, ngajarin nih ada loh bab fikih yang selama ini mungkin kita jarang untuk kita dalam. Tadi cita-citanya awal itu aja. Karena nggak kepikiran juga misalnya kuliah ekonomi syariah atau ekonomi Islam, kan tadi tanya ntar mau kerja di mana gitu kan bingung juga, emang belum ada ya kan keuangan. Kalau sekarang kan kawan-kawan atau adik-adik yang kuliah ekonomi syariah atau ekonomi Islam atau perbankan, ya insya Allah kan untuk aktualisasi untuk kerjaannya itu udah terbuka gitu. Nah sehingga ketika itu ditanya ntar mau kerja di mana, ya memang mau jadi guru, saya bilang gitu. Walaupun belakangan tuh akhirnya ada yang ngajak saya. Ada seseorang itu waktu itu Bang Mamal tuh udah ada sih. Dia memang ada kesadarannya, kesadaran seseorang itu dia industrinya bergeraknya berhotelan. Mungkin pernah dengar ya. Boleh sebut nama nggak? Ya, salah satu hotel di Jakarta. Salah satu hotel di Jakarta itu pada itu saya diikut sertakan untuk bagaimana membuka hotel itu menjadi hotel syariah. Ya pada waktu itu Dewan Syariah Nasional belum ada juga sih, masih dari awal. Belum ada DSN. Iya. Itu tahun 92, 93 sekitar itulah. Itu jadi ada kesadaran umat itu untuk itu mempurifikasi dari bisnisnya gitu. Sehingga akhirnya kita buka. Jadi aspek permodalannya gimana gitu. Nah kan kalau proses purifikasi kan kita harus lihat juga aspek permodalannya. Nah kebetulan ini bisnisnya hotel ya kan. Ya kan aturan juga nggak dicek secara ini kan. Sehingga saya survei juga tingkat okupansinya berapa nih. Kalau okupansinya di atas 100% kan agak mencurigakan ini hotel ini kan. Gak mungkin ya di atas 100% gitu kan. Berarti kan orang keluar masuk ya kan gitu. Nah hal kayak gini lah. Ada kesadaran itu dan di awal-awal itu ada. Dan itu bergulir terus. Walaupun memang tadi seiring sampai perkembangan sekarang ini dibandingkan secara nasional ini masih perlu lah. Ada dorongan-dorongan orang-orang kaya atau pengusaha-pengusaha juga yang sadar untuk bisa bagaimana menjalankan bisnis ini secara syariah. Secara syariah. Jadi dari tahun 92 itu ada tantangan juga Pak ya untuk tentang mengelola hotel, keuangan dari mana tentang syariah ya. Itu dari tahun 92 ya. Belum ada DSN waktu itu ya? Belum ada. Tapi Bang Mamal sudah mulai operasi. Ya Ustadz Samsul, ini kita bisa mendengar ya, ada info permodalan bank syariah sangat terbatas dibanding bank konven tentunya ya. Betul. Karena konven lebih duluan daripada bank syariah gitu ya. Dan tentang market share-nya kecil, maksudnya bagaimana ya Ustadz Samsul? Ya artinya kan gini, mungkin sebelum masuk situ saya ingin cerita juga. Tadi kita masih seputar literasi, berarti kan kaitan dengan SDM. Oh iya betul. Sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia di bank syariah ini sangat yang handal tentunya. Ya kalau ya sekedar mohon maaf ya, sekedar bekerja sih mungkin banyak kali ya. Yang penting asal gajinya gede, mungkin orang akan berbondong-bondong. Tapi kan nggak di situ. Kita sebagai
karyawan ataupun orang yang bekerja di sektor ini kan punya misi dai juga ya kan gitu. Ya Dai bagaimana menyampaikan, dai mengajak. Kalau kita sendiri ngajak nggak tahu apa yang diajak, ya nggak ngerti juga. Nah ini Iya. kan ini salah satu hambatan ya. Maksudnya Artinya yang diajak nggak ngerti, cuma ngajak doang, kita ngajak nggak doang. meliterasi, ya nggak. gimana Nah gitu ya. Nah, kan tadi ada kaitan ya antara literasi ke Literasi masyarakat dan literasi juga tentang pada diri kita SDM. juga, SDM kita. Ya, tentang Nah, terbatasnya SDM yang handal untuk bank syariah. Bank syariah. Kita sekarang tadi mungkin memulainya kan memang dibandingkan yang konvensional, Ya. syariah lebih belakangan ya. Dan Ya. kesadaran seperti Mas Kholidi banyak juga. Saya punya kawan juga dia dokter misalnya kan. Dan dia punya klinik besar lah. Tapi kesadaran tadi dia buat S1, S2 Akhirnya sekolah ekonomi lagi. syariah Akhirnya sekolah ngambil lagi ya. lagi, Saya iya. juga nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan ya. Artinya kan ini memang ini salah satu jawaban lah terhadap lack of SDM tadi ya. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di sektor ini. Nah ada dua hal ya. Disiapkan ini melalui lembaga-lembaga formal tadi, lembaga pendidikan resmi. Dan juga mungkin ya kesadaran dari kawan-kawan yang sudah ada di industri syariah ini harus bisa terus mengkaji, belajar terus, melengkapi dirinya lah terhadap itu. Sehingga nanti SDM ini memang SDM yang handal sehingga bisa mengelola ya keuangan atau perbankan syariah ini dengan lebih baik lagi. Nah, Jadi menurut Ustadz Samsul sampai sekarang kita tuh masih terbatas untuk SDM yang handal tentang syariah. Masih sangat terbatas. Nah, masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas ini dari istilahnya seminar-seminar untuk meningkatkan kualitas SDM-nya itu masih kurang banyak, atau yang minat untuk menjadi orang-orang ya struktural di perbankan syariah. Muncul mungkin ketika store haji lah. Nah, ini dulu dia ya, ini penting kan. Ya. Dulu waktu dulu kan haji tuh bebas. Yang bank konvensional bisa store uangnya. Iya kan gitu. Lalu kan kemudian timbul satu pertanyaan kesadaran loh. Ini kan mau ibadah. Ya kan bagaimana bisa kemudian dari sektor setoran dan keuangan ini menjadi apa ya mohon maaf ya ada ribanya dan segala macam itu kan yang dilarang itu. Jadi kan ekosistemnya itu nggak terbentuk. Maka kebijakan pemerintah kan ONH itu setorannya pada bank-bank syariah.